Ya, pernah nggak Mas Petra Aduh. melihat Monggo lanjut. Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyembah, bersyukur kepada Yesus, pernah nggak? Kalau ketika itu termasuk doa kurasa ya, ketika murid-muridnya di apa ya, di laut ya. Ketika Yesus tidur. Guru, kita akan celaka, katanya kan. Nah, ketika mereka mau karam kapalnya, lalu terbangunlah Yesus kan. Terus, namun Yesus langsung menghardik apa itu kan, ombak itu. Ini yang ditanyain apa, yang dijawab apa ini? Satu itu, aja dah. Paulus bersyukur atas nama Yesus, pernah nggak? Kan itu kan termasuk bagian daripada doa. Mana itu ayatnya itu? Coba sebutin ayatnya. Aduh, aku lagi di ladang aku. Mesti kalau ditanyain itu di ladang, di jalan, di kafe, nggak pernah di rumah. Iya, Ustaz, aku lagi di ladang aku, Teo. Terus sampean menganggap menyembah Yesus itu dari apa dasarnya? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Malaikat Gabriel. Besar kan aku? Ya itu sudah besar itu. Malaikat Gabriel. Iya, Malaikat Gabriel. Di mana ayatnya itu? Malaikat Gabriel bilang Yesus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ayat 11. Tengok ini saya sini. Ustaz. Lukas 2 ayat 11. Tengok ini sawit ini. Iya, tar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Oh, berarti Tuhan itu dilahirkan berarti? Ya dilahirkan lah. Oh. Mampu nggak Tuhan itu datang ke bumi tanpa dilahirkan? Karena itu suatu ketentuan. Ketentuan dari? Karena kedatangan dunia ini kan kedatangan dalam penebusan dosa manusia itu lewat darahnya. Ya harus menjadi manusia dia dulu kan? Ketentuan dari siapa maksudnya? Siapa yang menentukan bahwa dia itu ke dunia harus lahir dan dia tidak mampu lahir ke dunia ini tanpa dilahirkan, itu kata siapa? Bukan tidak mampu, ketentuan dari Allah sendiri. Ketentuan dari Allah sendiri. Apa yang disampaikan Allah? Ada nggak di perjanjian lama itu? Itu di dalam Yesaya itu. Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ya. Coba ya, saya buka ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kan untuk Raja Hizkia ini, bukan untuk Yesus ini ya. Itu. Pak Ustadz yang salah itu, salah tafsir itu. Ini ya, ini. Bentar. Codex Leningrad. Ini. Di sini kata sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini menggunakan kata Ibrani Kiyelet Yulat Lanu. Kiyelet Yulat Lanu. Yulat itu kan artinya sudah lahir. Sedangkan Yesaya sama Yesus kan jaraknya jauh sekali. Iya.
Tetapi Ini untuk siapa kan? Berarti kan untuk orang yang di zaman Yesaya, bukan untuk Yesus. iya, tetapi Yesus, tetapi saya memakai telah lahir di situ. Sebab Iya, kalau telah lahir itu berarti sudah lahir atau masih akan lahir. di situ Yesaya berani menulis sebab, pakai awal sebab, dia kan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, yaitu sudah lahir, telah lahir. Berarti kan sudah lahir di zaman Yesaya kan? Siapa itu berarti anak yang sudah lahir di zaman Yesaya itu? Sekalipun Yesaya menulis pada saat itu, belum tentu pada saat itu lahir kan? Itu untuk Raja Hizkia itu. Coba lihat ceritanya itu kan, apa namanya ya, kan itu kan kitabnya orang Yahudi, makanya kan kita harus tahu referensi di Yahudi itu mengarah kepada siapa gitu. Apapun Pak Ustadz tanya tentang masalah itu pasti menjurus kepada Yesus Kristus. Tak ada satupun. Nah, siapapun itu. Mungkin para Ustadz Muslim pun pasti tahu itu. Tapi kecuali dibelok-belokkan dikit kan. Kayak Ustadz Najah. Jangan ketawa dulu, Rah. Belum selesai sudah ketawa. Iya kan? Maksudnya itu gini loh. Ketika dikatakan kiyelet yulat lanu, yulat sudah lahir, berarti siapa yang sudah lahir di zaman Yesaya itu? Gitu loh pertanyaannya. Pada saat itu Yesaya berani menulis telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya kan? Seorang putra. Ya, siapa berarti yang sudah lahir di zaman Yesaya itu siapa? Kan Raja Hizkia. Kan dalam literasi Yahudi, coba lihat di Sefaria, di Torah, website-website yang resmi itu maksudnya kan Raja Hizkia, bukan Yesus. Yesus itu sama Yesaya jaraknya ratusan tahun. Iya, karena itulah nubuatan dia. Kok nubuatan sih? Siapa orang Kristen Rabi Yahudi yang mengatakan itu nubuatan itu loh? Iya, saya mengatakan itu nubuatan Yesaya. Itu penggenapannya Yesus Kristus. Duh, contohnya nih, ketika ditulis nanti, contohnya ditulis di dalam Yesaya akan lahir. Loh, ini kan masih akan lahir. Pasti Pak Ustadz bilang seperti itu kan? Contohnya nih, seperti Isa, di hari kelahiranku, di hari kematianku katanya kan. Namun Pak Ustadz Maja belum menerima bahwa Isa itu mati. Ya kan? Itu di dalam surah Maryam ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kan itu yang sampean pakai. Wassalamu alayya, kesejahteraan bagiku, yauma wulidtu, di hari aku telah dilahirkan. Wa yauma amutu, dan di hari aku akan mati. Lafalnya menggunakan amutu, fi'il mudhari, kata kerja yang masih akan, istiqbal, belum terjadi. Wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku akan dibangkitkan kembali, menggunakan kata ub'atsu, diawali huruf mudharaah, alif. Masih akan, bukan sudah mati, bukan. Lanjut Ustaz Alif. Ya, dia pasti memakai akan lah, kan dia kan belum mati. Ya kan? Mana sih? Membingungkan. Iyalah. Dia memakai akan karena dia belum mati di situ, karena masih hidup dia kan? Nah. Enggak. Tapi kecuali dikatakan kan, kalau Nabi Isa tadi akan. Loh, kalau yang di Yesaya telah lahir, itu beda waktunya, peristiwa waktunya berbeda. Iya. Kalau di Yesaya itu kan sudah lahir, peristiwanya sudah terjadi. Kalau di surah Maryam, Nabi Isa akan wafat, dia belum. Nah, dari begitu mana? Bedanya. Dari mana Bapak tahu belum wafat Nabi Isa? Loh, dari kalimatnya. Mana? Itu pertama dari kalimatnya. Loh, tadi sudah dijelaskan. Kan akan. Ya di kan? situ Sisinya di sana kan belum mati dia kan. Ketika dia hidup kan. Iya. Dia memakai akan mati kan? Iya, akan mati. Iya. Saya akan makan. Kira-kira saya udah makan apa belum?
Jadi Ya udahlah, jadi ngapain panjang lebar jadi ngomongnya? apa apa data yang kuat bahwa Nabi Isa itu belum mati hingga sekarang? Data kuatnya, pertama di surah An-Nisa itu 158, di situ Iya. diselamatkan, diangkat. Terus dalam suatu peristiwa ketika Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Makanya ketika Yesus bilang, mulai hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya udah, ketemulah sama Nabi Muhammad gitu loh. Dia lagi di sana. Belum mati dia. Emang perjalanan seperti itu emang nyata? Ya tidak dikatakan tidak nyata bagi orang yang tidak beriman. Silahkan, akan nggak percaya. Berarti cukup diimani aja lah ya. Kalau gini, Lah karena memang peristiwanya menembus akal logika. gini Ustaz, kalaulah benar Nabi Muhammad pernah ke langit ketujuh, kenapa dia kembali lagi ke dunia ini, dan ketika dia mati, ya ketika dia kembali ke dunia ini dia mati. Kenapa nggak langsung ke sana aja dia? Kalau dia pernah dia ke sana, ke langit ketujuh. Kalau Gitu loh. Aduh, kalau mau main kalau-kalauan, ngapain Tuhanmu itu pertama lahir, kedua Tuhanmu mati 3 hari, ketiga dia bangkit. Ngapain dia harus mati dan bangkit lagi, kayak nggak ada kerjaan aja itu jadi Tuhan. Kalau itu kan udah Ngapain coba? Itu kan udah dilibatkan bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga kan gitu kan. Itu udah dilibatkan. Nubuat itu berlaku untuk nabi atau untuk Tuhan? Kepada Kristus itu. Nah, sang penyelamat itu. Iya, untuk nabi atau untuk Tuhan sebenarnya? Ya sekarang begini lagi jadinya. Kalau kamu istilah katanya ngapain ya itu tadi, ngapain Tuhanmu harus mati, disiksa dulu, mati lalu bangkit lagi setelah 3 hari. Ngapain coba? Mau ngapain kayak gitu, kayak nggak ada kerjaan? Itu kan sudah dinubuatkan, itu suatu ketentuan bahwa dia akan menebus. Iya, mau ngapain kayak gitu, mau Korintus dengar lagi. Pak. Dengar. Iya, mau ngapain? 1 Korintus dengarkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan, mau main mati-matian itu mau ngapain? Pertanyaan saya itu. Dengan cara itulah, dengan lewat kematiannya lah manusia itu di dalam penebusan. Nah, dia akan memberikan nyawanya gitu. Tuhanmu bisa nggak tanpa mati? Sebentar. Tuhanmu bisa nggak tanpa mati menebus dosa manusia? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kok malah tidak bisa? Iya. Oh, iya. Karena ketika dia mati, ketika Tuhan itu mati, maka manusia itu menjadi hidup. Nah, oh, jadi Tuhanmu itu harus mati lalu bangkit kembali biar bisa menebus dosa manusia, kan gitu. Kalau dia nggak mati, dia nggak bisa nebus dosa manusia gitu ya. Ya, kalau tidak terjadi kematian itu, sia-sialah kita hidup ini. Karena lewat kematian itulah kita diselamatkan. Itu salah satu. Itu paling inti di dalam kekristenan, Pak Ustadz. Nah, itu makanya kan saya nanya tadi, gini loh, pertanyaan saya sederhana. Kalau Tuhan sebentar, Tuhanmu tanpa melalui kematian dia bisa mengampuni dosa manusia nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi beda ya? Satu. Beda. Itu Tuhan seluruh manusia ini. Bukan. Tuhannya dari kitab perjanjian lama itu nggak harus. Itu sama, Pak Ustadz. Iya. Ya kita buktikan dulu, makanya kita buktikan. Kalau Tuhannya di perjanjian lama itu Tuhannya nggak harus mati juga bisa mengampuni dosa manusia. Oh, itu di perjanjian lama ketika itu memang seperti itu. Beda kan?
Di masa itu memang Kalau iya. kalau Tuhanmu kan nggak bisa mengampuni dosa manusia kalau mati. Kalau dahulu, Ustaz, kalau dahulu, ketika di dalam penebusan dosa untuk manusia adalah dengan Apa Tuhanmu berubah pikiran? darah domba. Ya, ya memang berubah pikiran lah, Pak Ustaz. Karena di dalam keselamatan itu, ya Kacau. memang benar loh. Kenapa ketawa? Kacau ini. Memang iya, memang itu yang terjadi. Karena ini, karena manusia ini tidak ada satupun yang selamat dari hukum Taurat. Nah, makanya Tuhan memberikan satu perjanjian yang baru. Itu loh. Kok aduh? Ah, memang itu yang terjadi. Apa boleh dibuat? Syukurlah dia berubah pikiran. Kalaulah dia mengambil suatu, dengar dulu, Ustaz, jangan ketawa. Ini kita kan diskusi. Saya tidak mau mengatakan itu. Loh, Dah? daripada saya marah-marah, gimana? Dengar, Ustaz, dengar. Kalaulah Tuhan itu menetapkan suatu hukum yang tidak berubah di dalam keselamatan, apa artinya manusia ini? Sementara ada hukum Taurat diberikan Tuhan, 10 hukum Taurat. Yang pertama, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya pada dia sajalah kau berbakti. Yang kedua, contohnya, jangan berzina, jangan berdusta. Siapa manusia? Iya, satu dulu. Tunggu. Siapa manusia? Nggak ada yang sanggup ya? Dengar, Pak. Iya. Buat Kristen kan nggak ada yang sanggup ya. Pelan-pelan. Dengar dulu, Pelan-pelan. Saya lagi belajar diskusi ini. Saya pun Ya satu-satu, jangan banyak-banyak. Dengar. Saya menjelaskan Satu-satu. Aduh, gimana sih? Saya lagi menjelaskan ini tentang hukum Taurat. Udah, hukum Taurat yang diberikan Tuhan ada 10 hukum Taurat. Udah. Ya, 1. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya pada dia sajalah kau berbakti. Yang kedua, contohnya, jangan berzina. Siapa manusia ini yang lolos daripada perzinahan? Semua berzina. Udah? Kenapa? Ketika orang memandang perempuan saja yang ingin menginginkan, dia termasuk berzina. Jadi ketika manusia melanggar hukum Taurat ini, udah pelan-pelan, Petra, pelan-pelan. Ya, dikit-dikit, pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau mau nyuapin itu dikit-dikit. Gimana sih? Ya Allah, nyerocos lagi. Satu-satu, sabar. Ya sabar, satu-satu. Kamu itu kok kayak nggak paham pengajaran Yesus sih. Pertama begini loh, yang pertama itu kan tadi di 10 hukum Taurat itu buat Kristen itu kan tidak ada yang sanggup. Ya akhirnya benar menghadirkan Tuhan lain selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Ya karena nggak ada yang sanggup menjalankan 10 hukum Taurat kan gitu. Makanya itu udah premismu di awal tadi. Ustaz, saya lagi menjelaskan. Kan 10 hukum Taurat. Iya, makanya satu-satu. Dengar, Pak. Tidak ada yang sanggup menjalankan. Manusia ini sekalipun Nabi Muhammad tidak ada yang sanggup menjalankan. Baik itu Nabi Muhammad. Nah, lo jangan ke Nabi kami. Nah, ini Kristen hebatnya ini. Ya oke, makanya satu-satu bilang, Petra, sebel amat sih Dengerin dulu satu-satu, kenapa sih? Baik, Bapak Abraham, semua berzina. Tak ada lolos manusia ini daripada perzinahan. Waduh. Saya tanggung jawab. Dengerin dulu. Hei. Iya kan? Waduh. Dengerin dulu satu-satu. Ini kakek satu-satu. Satu-satu ngomongnya. Oh kayak di gereja aja kau ini. Satu-satu gantian. Dan Nabi Muhammad itu jelas melanggar hukum Taurat. Tidak bisa. Sebentar satu-satu. Sekarang aku tanya. Satu-satu kenapa sih? Sekarang aku tanya, Nabi Muhammad berdosa enggak? Atau orang suci enggak dia? Nabi Muhammad tidak berdosa. Dijawab dulu oleh Ustaz Lam ya. Dia belum ditanggapi dulu Ustaz. Ketika orang ketika apa sih? Waduh. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana Muhammad melihat kemuliaan Allah? Udah. Sekarang saya ngomong baik. Menurut Kristen,
Ternyata dia katakan tadi tidak ada yang sanggup menjalankan 10 hukum Taurat menurut Kristen. Makanya Tuhan berubah pikiran, harus turun tangan, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, itu premis yang dibawa oleh Petra. Ketika dia mengurai dari 10 hukum Taurat, 1 poin contoh, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku atau sembahlah aku. Menurut Kristen itu tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat itu. Artinya apa? Artinya dalam perspektif Kristen yang diwakili oleh Petra, memang sudah ada Tuhan lain di hadapan Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Dia sudah menyekutukan Tuhan, karena dia tadi katakan tidak ada yang sanggup menjalankan 10 perintah hukum Tuhan. Nah ini, makanya dia menghadirkan Tuhan lain. Contoh nih, contoh. Tuhannya bangsa Yahudi bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, dan dia diutus oleh Tuhan. Tuhannya Yesus bukan manusia. Kristen menghadirkan Tuhan lain yang bukan manusia, yaitu Yesus. Yesus yang manusia dituhankan. Maka benar di sini poin pertama, Kristen tidak sanggup menjalankan 10 perintah hukum Taurat. Baru hukum yang pertama aja sudah gagal. Tetapi anehnya penyelesaiannya bukan orang yang bersalah yang dihukum, tetapi Tuhannya harus turun mati di muka bumi untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Ini konsep yang rancu, nggak masuk akal. Oke, begitu Petra. Kujawab ya Pak Ustadz ya. Tadi saya sudah mengatakan ada 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa. Dah? Tahu nggak arti daripada hukum Taurat itu? Hukum Taurat ini yang tidak bisa dilanggar. Ketika ada pelanggaran hukum Taurat, ada konsekuensinya. Dah? Ternyata manusia ini jeblos semua ke dalam hukum Taurat itu. Tak ada satupun manusia ini yang lolos daripada hukum Taurat. Dah? Salah satu Nabi Muhammad. Nah, jangan bawa-bawa Nabi. Dah? Nabi Muhammad membunuh. Begitu. Benar. Jangan begitu. Hukum Taurat mengatakan kamu jangan membunuh. Dah? Hukum kalau Nabi Muhammad membunuh nggak? Membunuh. Nah, berarti dia nggak lolos daripada hukum Taurat. Ternyata melanggar hukum Taurat. Berarti kalau gitu Tuhanmu juga sebentar. Berarti kalau gitu Tuhanmu juga melanggar hukum Taurat di Perjanjian Lama. Dengar, yang kedua. Astagfirullahaladzim. Nyari-nyari kesalahan. Jangan mengingini istri sesamamu. Nabi Muhammad ternyata mengingini istri sesamanya. Dah? Jelas dia melanggar hukum Taurat. Udah berapa dia dilanggar dia? Dah? Baru yang ketiga, jangan merampas harta orang lain di dalam hukum Taurat. Ternyata Nabi Muhammad merampas orang. Petra. Oke, baik. Saya tanggapi. Petra, sebentar. Tunggu. Sebentar, Petra, sebentar. Jangan menyembah Allah lain. Ternyata Nabi Muhammad melanggar juga di sini. Ini orang dari tadi, dari awal suruh fokus 1 poin dulu biar selesai. Jangan kau tujuannya itu untuk menghujat gitu loh. Ya, jangan kau tuduh-tuduh. Tadi sudah dibahas di awal. Di awal dikatakan tadi di awal, kamu sudah lolos atau belum? Mengenai hukum yang pertama tadi, sudah lolos atau belum? Jangan kau lari kemana-mana pembahasannya. Nah, ketika di dalam 10 hukum Taurat yang pertama, Kristen kan gagal. Berarti Kristen kan tidak sanggup menjalankan hukum Taurat itu. Poin yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sembahlah aku saja. Kan gitu. Dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Nah itu kan dari hukum Taurat poin pertama. Nah sebentar, ini dulu diselesaikan, jangan kemana-mana gitu loh. Selesaikan dulu ini. Lagi semangat aku. Ini dulu diselesaikan. Kalau umat Islam tuntas, ajarannya ada,
Dengar Pak, dengar Qul ya. huwallahu ahad. Dengarlah, Allah itu esa. Dengar. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ilahu wahid, Tuhan yang satu. Nggak ada Tuhan yang lain gitu di dalam Islam. Umat Islam sanggup menjalankan ini. Kalau Kristen tidak sanggup. Menurut pernyataan Anda, benar kan tadi? Bahwa tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Di antaranya 10 hukum Taurat itu. Berarti hukum yang pertama itu, Kristen itu tidak sanggup. Artinya apa? Ada Tuhan lain selain Tuhan yang esa. Contohnya tadi menghadirkan Yesus sebagai Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Oke, aku jelaskan. Satu-satu lah poinnya. Ini kan poinnya tentang ketuhanan dari tadi. Ustaz, saya jelaskan ya. Di dalam hukum Taurat, udahlah, ya kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, katanya. Yang dimaksud Allah lain adalah Allah yang tidak berasal dari surga, dah. Contohnya Allah lain, dah. Apa yang dimaksud dengan Allah lain? Yang bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalaulah terjadi orang yang menyembah Allah lain, contohnya Allah negeri Mekah, itulah yang dimaksud dengan Allah lain. Itulah Allahnya Muhammad. Oke, Petra, sedikit. Oke. Siapa di sini yang melanggar hukum Taurat? Dengar. Saya tanya dulu. Jangan iya, makanya kita buktikan. Ini kita buktikan, dengerin dulu. Kita buktikan. Aku lagi membuktikan bahwa Muhammad itu salah di dalam melanggar hukum Taurat. Sudah? Yang kedua. Loh. Jangan berzina. Nggak usah kedua, selesaikan dulu yang pertama. Kamu itu dari tadi lari terus loh dari tadi. Ini sebelum nanti daripada kawan-kawanku yang main ini. Petra dengerin. Petra dengerin. Dengerin tadi yang pertama. Tuh saya sampai jadi lupa nih mau ngomongnya. Tadi yang pertama, oke. Yang Allah yang esa itu adalah Allah atau Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaan saya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu hamba atau bukan? Tuhannya Bapak Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah yang datang ke dunia ini menjadi hamba. Ya? Kok malah jadi hamba? Bukan. Gak nyambung kau ini. Tadi kan dikatakan menurutmu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kan gitu. Ya kan? Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ini sekarang Tuhan yang lain atau bukan? Nah, kita buktikan. Aduh, mana ya pen aku ya? Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Nah, di sini. Nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa di sini? Ya. Nah, siapa di sini? Yesus. Berarti Yesus adalah hamba. Iya, hamba Allah. Sementara tadi di hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kan gitu. Ya. Dan di sini Allah yang benar itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Sementara di sini di kitab Anda sendiri di hadapan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus statusnya sebagai apa? Hamba. Nah, berarti kamu membuat Tuhan lain di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Selamat datang di kebenaran. Karena Yesus datang ke dunia ini dalam rupa hamba, Pak. Ngeyel, saya palu loh ini. Ayo loh. Mengosongkan dirinya, udah. Dalam rupa hamba, dalam rupa Allah itu sendiri. Dengerin. Katakan di sana bahwa dia mengosongkan dirinya yang tidak membawa di dalam kealahan itu. Kok malah jadi kosong-kosongan? Gunakan akal sehatmu. Hukum yang pertama tadi, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Tuhan yang benar itu menurut Anda tadi adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kan gitu.
Ya. Nah ternyata Yesus ini di hadapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub statusnya sebagai hamba. Nah, berarti kamu membuat Tuhan lain selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke? Ya, silakan terus. Maka di sini kamu sudah gagal menjalankan dari 10 hukum Taurat yang pertama. Kristen sudah gagal. Makanya Kristen tidak sanggup. Sudah gagal, malah yang dituhankan ini yang jadi tumbalnya untuk menebus dosa. Itu konsepmu. Makanya kamu memang salah. Nggak ada yang sanggup Kristen. Tapi kalau Yahudi dengan Islam itu tuntas. Mungkin Bang Sidik atau Bunda Rahma tafadhol, di sini udah mau adzan asar. Allah Yakub adalah yang mampu datang ke dunia dalam rupa manusia sebagai hamba. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Kalau tidak ada Allah yang tidak mampu menjadi hamba, itu hamba siapa? Masa Allah menjadi hamba? Datanya Bunda Rahma. Coba datanya di mana? Masa Allah menjadi di mana? Petra, di mana itu Allah menjadi hamba? Di mana? Jangan dengar, kau yang harus dengar. Di mana Allah menjadi hamba? Allah itu hambanya Muhammad. Kita oten langka, kita harus halus-halus ini. Tapi sekali-sekali kita jewer telingan. Di mana Allah itu hamba? Di mana? Coba tunjuk data. Jangan gas, oten langka. Biarlah kita elus-elus kepala nyambut. Memang dia kan hamba. Mana data coba? Musa bernubuat Tuhan itu akan menjadi manusia. Coba datanya di mana? Di mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Coba tunjukkan datanya. Allah Abraham itu di mana datanya, Pak? Benar. Allah Abraham. Iya, di mana datanya? Allah Yakub yang mampu ke dunia dalam rupa manusia. Mana datanya di dalam PL? Hamba. Coba di dalam PL mana? Allah yang benar. Yang mana di dalam PL? Di dalam perjanjian lama mana? Benar. Saya lagi menjelaskan. Asumsi Anda. Tidak ada. Malahan dikatakan di dalam dengar. Dikatakan di dalam Keluaran 9 nomor 14, 1 Raja-Raja 8 nomor 23, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Itu sebelum Yesus ada. Itu Musa sudah menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti aku di atas langit dan di bawah bumi. Gitu loh. Itu terus datangnya ajaran Kristen yang Yesus tidak kenal dan Musa tidak kenal dan Daud tidak kenal, Salomon pun tak kenal, Yesaya pun tak kenal, datang mengajarkan bahwasannya Tuhan itu ada di bumi, Tuhan itu roh, gitu loh. Inilah ajaran Kristen, gitu, ngerti nggak Pak? Yang para nabi-nabi nggak kenal. Allah gitu Abraham itu Allah Yakub. Allah asumsi kau, mana datamu? Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah yang mampu datang ke dunia. Mana datamu? Mana telah menjadi manusia mana? Hamba. Mana Allah Musa? Mana Tuhannya Musa, Tuhannya Daud akan datang sebagai apa? Sebagai manusia mana menjadi manusia itu Tuhannya Musa mana? Mampu datang kepada dunia. Datanya mana Pak? Tetapi dia tidak mungkin. Dengarkan. Petra. Bilangan itu, Bilangan 23 nomor 19. Itu kitab Musa, dijelaskan apa di situ dituliskan? Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia, itu jelas. Kamu lari kemana? Nah, makanya saya katakan tadi, datanglah Kristen yang tidak dikenal oleh Yesus, yang tidak dikenal oleh Musa, ya, mengajarkan tentang Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan itu ada di bumi. Padahal 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Datanglah ajaran Kristen, Tuhan itu roh. Datanglah ajaran Kristen yang tidak dikenal Yesus, roh itu ada di dalam diri Yesus, baru Yesus jadi Tuhan. Padahal di dalam Kejadian 6 nomor 3, bukan cuma Yesus ada roh Tuhan. Ternyata kalau dikaji lebih jauh, ternyata roh ini adalah ciptaan Tuhan atau roh dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, gabrul. Makanya kamu botak, cuman botak pikir-pikirin duit kau. Nggak pikir-pikirin datamu. Lanjut Bunda Rahma, gantian kita makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi, Ustadz Alif. Dari mana Ustadz Alif ketua? Dari mana baru muncul ku tengok?
Saya tadi sudah menjelaskan, dah. Allah yang benar itu Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia mengambil seorang hamba. Itu ya, Allah yang mati terkutuk. Yang benar itu yang mati terkutuk. Disalib, dipaku, diludai, ditempeleng. Itu merasa kau benar itu. Tuhan yang benar itu kah? Dede, terhinanya Tuhanmu. Kasih nah. Terhinanya ditempeleng, dipaku, diludai. Itu yang benar menurut kamu. Apakah Yahudi mengimani itu? Petra, jangan kesurupan Petra. Apa Yahudi mengimani Tuhan seperti itu? Nah, Tuhan yang turun ke bumi, dipaku, terkutuk, diludai, ditempeleng, dimahkotai duri, dipakai jubah ungu, dipakai jubah ungu kayak janda saja Tuhanmu ya. Aduh. Kemudian dimahkotai duri, kemudian apa lagi ya? Bukan Jibril. Disalib, datang si Paulus, katanya terkutuk pula yang disalib. Jangan-jangan hantu dia ini. Lengkap sudah penderitaan Tuhanmu ya. Tahu nggak baju apa jubahnya itu Yesus? Ungu, warna janda. Padahal Tuhan apa Tuhan berjanda kan tidak tuh. Kenapa dipakai warna ungu? Aduh, kenapa ini kalian dicerita Bible mulu aneh-aneh. Mas. Allah yang benar itu, Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Ya mana data dong? Ayolah, pakai data. Itu Yohanes 1 dikatakan sana. Apa itu sekarang sana? Telah menjadi manusia dan dia Firman bukan Allah. Firman bukan Allah. Baca baik-baik dulu. Jangan-jangan kau sudah tip X lagi tuh. Kau rubah tip X ya, kau tip X. Di situ kau baca firman. Jangan-jangan kemarin kau tip X, kau taruh di situ Allah. Bunda, ini di sini kita makanya kalau sekarang ini mulai agak berdamai dengan Oten begini jadinya. Jadi disinilah kita bedakan, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Kristen meyakini Tuhannya menjadi manusia namanya Yesus. Tetapi Tuhannya Yesus beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Yesus sendiri bukan manusia dan bukan anak manusia. Rupanya tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengar. Makanya di sini membedakannya. Kasihan suaramu gak kedengaran, suaramu tertimpa sama Ustaz. Lanjut Ustaz, biar dia teriaklah kau, nggak ada suaramu kedengaran. Lanjut Ustaz. Ya itu makanya. Nah, menurut Yesus, kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Itu Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Kristen, Tuhannya lahir menjadi manusia. Contoh Lukas 1, Lukas 2 nomor 11 tadi yang Anda bilang. Tuhan Anda lahir menjadi manusia, terus harus mati 3 hari dan bangkit lagi untuk menebus dosa manusia. Itu Tuhannya Kristen. Beda dengan Tuhannya Yesus. Begitu. Jadi kan Anda itu punya Tuhan namanya Yesus. Nah, punya Rasul namanya Paulus. Sementara Yesus ini adalah Rasul utusan Tuhan. Tuhannya siapa? Dia menyebutnya Bapa. Bapa ini bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi kamu itu punya Tuhan second hand, tangan kedua gitu. Jadi bukan yang utama. Utusan Tuhan kau tuhankan gitu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Semua diam ya. Jawab. Allah yang benar itu, Allah Maha Pengasih itu, Allah yang memberikan suatu keselamatan kepada ciptaannya. Kalau dengan cara keselamatan dengan cara mati terkutuk. Ya, lewat kematiannya, udah. Itu kan? Kalau ada Allah lain ketika Muhammad mau kawin-kawin, dia hadir. Jadi Tuhanmu itu mati. Nah, di saat Tuhan itu mati masih ada Tuhan nggak? Saya tanya dulu. Oke, di saat Tuhan itu mati masih ada nggak Tuhan? Coba kamu jawab. Di saat ya satu-satu. Ya, di saat Tuhan itu mati masih ada nggak Tuhan? Masa diizinkan Muhammad? Coba kamu jawab dulu. Di saat Tuhan yang kau yakini itu mati, masih adakah Tuhan? Saya tanya dulu.
biar paham kamu. Tunggu dulu, saya kasih paham Anda dulu sini. Nah, di saat enggak kedengar. Ada Allah. Jawab dia jawab. Ngomong terus lagi. Silakan. Sekarang di saat Tuhan itu mati, 1 Korintus 11 nomor 26 yang kau yakini itu Tuhan menjadi manusia, masih ada nggak Tuhan? Kau jawab. Nah, di saat Tuhan jadi mayat, masih ada nggak Tuhan? Tetap ada Tuhan. Saya Tetap tanya. ada Tuhan. Baik di surga, baik di dunia. Nah, Oh, berarti ya. Tunggu dulu, pelan-pelan. ada suara dari surga. Dan Ya, berarti waktu dia jadi jasad ini yang kau imani Tuhan ini manusia yang menjadi manusia, waktu dia jadi jasad mayat masih ada Tuhan lagi? tetap ada. Oh, yang mana? Ada di mana dia lagi? Bukan seperti Allah. Tunggu dulu, waktu dia jadi mayat kan ini Yesus, Lukas 24 nomor 3 kan kau katakan Tuhan nih jasadnya. Nah, terus masih ada Tuhan atau udah enggak ada Tuhan lagi waktu dia jadi mayat? Dengar, bro. Dengar, Saya ya. tanya dulu. Ada? Ada. Ada di mana? Berkuasa di dunia, di surga, baik di dunia. Dan Ya, berarti ada berapa Tuhan? hanya dialah Tuhan itu. Yang mana? Yang mana? Yang nggak mati atau yang mati? Saya tanya. Yang mana yang Tuhan? Yang nggak mati atau yang mati? Dah? Kamu Ya saya paham? tanya dulu. Yang mana yang Tuhan kau bilang? Yang mana Tuhan? Ada kan yang nggak mati Tuhan, yang jadi mayat Tuhan. Nah sekarang yang Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang mana? Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan. Tunggu dulu. Iya, itu keimanan Anda, sabar. Waktu dia jadi mayat kan Tuhan. Coba kau jawab dulu. Waktu dia jadi mayat Tuhan. Nah, setelah Tuhan itu jadi mayat, katamu masih ada Tuhan lagi. Tuhan yang tidak mati, kan gitu. Yang mana yang Tuhan sebenarnya Tuhan ini? Yang nggak mati atau yang mati? Dah? Ya, yang mana yang Tuhan? Yang tidak mati atau yang mati yang mayat itu? Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Yesus itu adalah mati waktu Tuhan. Waktu dia jadi mayat Tuhan. Mati yang mengalahkan maut. Iya, waktu dia terbaring jadi mayat, kau katakan Tuhan. Tetap ada Tuhan. Saya tanya dulu. Tetap ada Tuhan. Baik di bumi. Tetap ada Tuhan. Berarti waktu dia jadi mayat itu, berarti Tuhan itu yang masih ada Tuhan itu yang Tuhan yang nggak mati. Untuk memberikan suatu keselamatan, tetapi ketika Muhammad mau cair itu. Iya. Sabar, tenang. Waktu dia jadi mayat, Kamu tidak melarang Muhammad ketika berpindah. waktu dia jadi mayat, iya. Justru mendukung Tuhan seperti apa? Ya sekarang saya tanya nih, waktu Yesus jadi mayat Tuhan nih. Setan. Nah terus waktu dia jadi mayat ini masih ada nggak Tuhan ini yang udah mati ini masih ada Tuhan? Kau katakan masih ada, ya toh. Nah sekarang ada berapa Tuhan? Saya tanya. Waktu dia jadi mayat ini kan udah Tuhan nih. Nah kau katakan masih ada Tuhan lagi. Nah ada berapa Tuhan? Kau katakan Yesus. Berarti cuma Yesus dong. Yang jadi mayat itu Tuhan, hanya dia yang Tuhan. Yesus mati, dia mengalahkan maut. Iya, waktu dia jadi mayat terbaring 3 hari itu kan Tuhan ya. Yang Tuhan yang pernah mati oleh karena dosa kita. 1 Korintus 15 dikatakan sana. Terus waktu dia jadi mayat masih ada nggak Tuhan? Sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Iya, waktu Tuhan jadi mayat, Yesus itu jadi mayat, masih ada nggak Tuhan? Saya tanya, ada nggak Tuhan selain dia itu yang mayat? Nah, dengan cara itulah Tuhan itu memberikan kasih-Nya. Iya, mau dengan cara apa? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, Tuhan yang hanya mengasihi satu-satunya. Botak, dengar dulu botak. Justru Muhammad, justru dengar dulu, saya mau bicara ini. Kau kawin-kawin. Kamu jangan bilang dulu itu, Dek. Sedangkan Yesus kawin, Wahyu 19 nomor 7. Yang kau katakan Tuhan itu kawin di surga, Wahyu 19 nomor 7. Dengar dulu. Dengar. Mendukung perjinahan Dengar dulu. Pendukung perjinahan, dengar. 1 Korintus 6 nomor 12, isinya apa? Perikopnya nasihat percabulan, isinya apa? Segala sesuatu itu halal. Kalau kami jelas, wala taqrabul zina, janganlah engkau mendekati zina. Orang kawin kau katakan zina, memang kau kucuk botak.
Jangan melebar. Sekarang saya tanya, waktu Yesus jadi mayat, kan kau katakan Tuhan. Saya sudah menjawab. Saya tanya, adakah Tuhan selain daripada Tuhan mayat itu? Saya tanya, adakah Tuhan selain daripada Tuhan mayat itu? Kau jawab waktu dia jadi mayat. Daripada kematian. Sekarang saya tanya, waktu Yesus mati yang kau katakan Tuhan, setelah dia mati masih ada nggak Tuhan waktu dia tergeletak itu? Memberikan nyawanya kepada manusia itu. Udah? Yang saya tanya dulu waktu dia jadi mayat. Coba Petra pelan-pelan. Waktu dia tergeletak jadi mayat, ini kan Tuhan nih mati nih. Masih ada nggak Tuhan selain mayat itu? Tetap ada Tuhan. Ada Tuhan, berarti tetap ada Tuhan. Yang tetap ada Tuhan ini yang Tuhan yang nggak mati. Ketika dia mati, dia melepaskan rohnya, tubuhnya. Oke. Berarti dia memberikan nyawanya, membayar segala hutang kita, supaya kita menjadi anak-anaknya, menjadi berhak mendapat kerajaan Allah. Kenapa manusia ini tidak kegelapan? Berarti waktu dia sudah terlalu panjang, bukan di gereja ini, Pak. Tapi kalau ada Tuhan yang tidak memberikan keselamatan kepada manusia, waktu dia melepaskan roh ini, waktu Yesus melepaskan waktu dia mati ini dan roh keluar dari tubuhnya dia ini, inilah Tuhan daripada kuculuk daripada Bapak Abraham dengar dulu. Waktu roh ini keluar dari tubuh Yesus, dari kedagingan mayat ini, roh ini kan Tuhan, ya toh, roh Tuhan. Nah, kedagingan ini yang ditinggalkan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Saya sudah menjawab. Yesus mati, kucluk. Saya tanya, kau katakan roh meninggalkan jasad. Saya tanya, jasad ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhanmu itu tidak. Saya tanya, saya tanya. Tapi Tuhanmu mendukung perzinahan Muhammad. Mana datamu? Kamu nggak bawa data. Jangan lebar. Saya tanya waktu. Mengauli apa? Maria saja. Yusuf menikahi Maria. Yusuf 90 tahun, Maria 6 tahun. Tunjukkan data fakta. Kalau Maria bukan 6 tahun, data Bible-mu mana? Oh, nggak ada tertulis di Bible katanya. Loh, kok nggak ada tertulis di Bible hal yang penting itu? Itu Maria mengandung Tuhan loh. Kok nggak ditulis umurnya? Ngabrol kamu, cuma bisa menghujat kau. Kau sudah kuliah kamu ya? Kau sudah kuliah fotomu ya, botak? Jangan menghujat di sini, kepala botak. Kepala botak. Saya tanggung jawab. Kepala botak. Gimana kamu? Biar gantian Bang Sidik. Iya, karena begini Petra, di Yohanes 14:11 Yesus adalah Bapa itu. Jadi berarti kalau Yesus adalah Bapa itu, yang membuat perawan Maria hamil itu Yesus. Sehingga Yesus membuat ibunya hamil gitu Petra. Oke, saya jawab. Kan demikian adanya. Ya. Kalau nggak hapus firman itu salah satu. Oke, saya jawab ya. Di dalam diri Yesus ada Bapa. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Aku dan Bapa satu, dan banyak lagi yang lain. Ternyata karena Yesus itu anak Bapa, sementara yang membuat Maria hamil itu, perawan Maria hamil itu adalah Yesus. Iya kan, demikian adanya Petra. Gimana Petra? Maria hamil dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Roh Kudus itu Yesus. Itu sendiri. Nah, kan benar. Berarti Roh Kudus turun atasnya. Berarti Yesus membuat perawan Maria hamil. Kan ngeli kali. Pantaslah di Efesus. Dengar Petra. Pantas di Efesus 5:2 itu Tuhan Bapa makan anak Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Dimakannya anaknya. Pantaslah kayak gitu. Jadi gimana ini Petra ini? Kristus lahir ke dunia udah dalam rupa manusia. Jelas dikatakan. Iya, tetapi udah kayak gini Petra, dengar Petra. Karena Yesus itu lahir ke dunia untuk dikorbankan oleh Bapa. Kemudian Tuhan Bapa setelah dikorbankan, setelah dikorbankannya, kok dimakan sama Tuhan Bapa itu. Di Efesus 5:2 itu dikatakan Petra, Yesus persembahan yang harum bagi Bapa.
binatang aja Petra, nggak ada yang kayak gitu. Jangan gitulah Tuhan Bapak itu, bilangkan sama dia. Makanya Petra, bilangkan sama bapak-bapak Kristen, calon bapak-bapak, jangan dicontoh Tuhan Bapak itu. Masa tega dia mengaruniakan anaknya untuk mati di bumi ini, Petra? Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan alam ini dan seterusnya. Setelah dibunuh, aduh gimana? Enggak, gimananya? Kapan Yesus menikahi perawan Maria, Petra? Gitu. Memang pantas lah itu. Sekarang kita nak kawin disuruh berzina, orang kawin. Kamu gablul, kamu dasar, kamu penyembah Tuhan mantan mayat kamu. Kamu, saya tanya, penyembah Tuhan mantan mayat sesat atau tak sesat? Sesat. Kok mayat, kok Tuhan itu mayat? Ngablul kamu ini. Tuhan yang kau imani, Tuhan itu iblis di dalam Bibelmu. Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 12 nomor 3, Wahyu 12 nomor 9. Jangan menghujat kau. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Yang bertanduk itu naga. Wahyu 12 nomor 3, naga itu iblis. Wahyu 12 nomor 9, mau lari kemana kau? Dasar kamu ajaran pagan, mau jual-jual di sini, mau menghujat pula kau. Tuhan kok mantan mayat, Tuhan kok mayat, aneh kamu ini. Baru sok-sokan menghujat kau di sini. Udah dapat kau di depan saya kau. Halal darahmu ya. Mau menghujat kayak gini kau. Aduh, kepala botak kau sayang kau ya. Aduh, sian kau ini. Menghujat kamu ya, diskusi baik-baik kamu. Ini gimana? Ini kok main mute? Ketika ada Tuhan yang lain. Ya, saya tanya, kawin itu berzina atau tak berzina? Saya tanya. Saya tanya, kuculuk. Kenapa? Kenapa? Iya. Kawin itu berzina atau tak berzina itu? Kalau orang kawin. Memang kamu. Tuhan yang benar. Tuhan yang memberikan Tuhan yang benar apa? Manusia mana? Datamu mana? Mana Musa menyembah Tuhan manusia? Mana Musa menyembah Tuhan manusia? Coba. Tetapi kalau mana Musa menyembah Tuhan mayat? Mana Musa menyembah Tuhan mayat? Mana Yesus menyembah Tuhan mayat? Mana Yesus menyembah Tuhan mayat? Mana? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Mana Yesus menyembah Tuhan mayat? Kepada Muhammad. Di mana kenyataan daripada Allahmu? Apa? Kenyataan apa? Kenyataan apa saya tanya kamu? Enggak, kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu ada, yaitu dia menurunkan Nabi Muhammad dan Al-Quran yang membuat ajaran Kristen itu kucar-kacir. Enggak bisa Tuhan Yesus menghalangi Tuhan Yesus Kristen itu. Enggak bisa, karena Kristen itu, ajaran Kristen itu bapak-bapak gereja lebih tahu Tuhan daripada Abraham, Musa, Daud, kayak gitu. Makanya kucar-kacir ajaran Al-Quran itu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan Al-Quran membuat ajaran Kristen kucar-kacir. Sampai sekarang belum jelas Tuhan Kristen. Masih wanes atau apa? Itulah dia. Tuhan kalian yang tidak jelas. Coba di mana jelasnya Tuhan Kristen itu? Coba di mana jelasnya Tuhan Kristen? Kalau dikatakan Tuhan itu satu, di saya itu dikatakan Bapa pun memiliki kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Gimana? Dengarkan saya. Tuhan daripada orang Kristen itu melarang daripada perzinahan. Tetapi Tuhan kalau melarang perzinahan, dengarkan, kapan Yesus menikahi Maria? Karena Roh Kudus adalah Yesus. Maria hamil, ibunya Maria hamil karena Roh Kudus turun atasnya. Jadi gimana Petra? Mana datamu? Mana? Kalau kamu jelas, tunggu Pak Nasution. Kalau kamu jelas 1 Korintus 6 nomor 12, perikopnya apa? Nasihat percabulan. Isinya apa? Segala sesuatu itu halal bagi kalian. Itu kita. Jadi anak kandungmu kau bisa nikahi. Bukan kau nikahi, kau bisa zinahi kan? Begitu. Istrinya ada 13. Ngarang-ngarang kamu. Ngarang-ngarang kamu. Ngarang-ngarang kamu. Ngarang-ngarang. 1 Korintus 6 nomor 12, perikopnya apa? Nasihat percabulan. Dengar. 1 Korintus 6 nomor 12, nasihat percabulan. Isinya apa? Segala sesuatu itu halal bagi kalian. Halal. Ngarang kamu. Mana di Al-Quran? Mana? Nggak ada. Asal-asal ngarang kamu. Ngarang kamu ini cuma penghujat.
ada datanya kamu bawa-bawa. Kita beri kesempatan Mas Petra untuk berbicara 3 menit, Mas Petra. Jelaskan kejelasan, kan tadi Mas Petra bilang bahwa Tuhan di Islam itu tidak jelas. Nah, sekarang saya kasih waktu Mas Petra 3 menit untuk menjelaskan Tuhannya Mas Petra yang jelas itu. Mari Mas Petra, monggo. Oke. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan suatu perintah melalui Musa, yaitu hukum Taurat. Pertama, jangan menyembah Allah lain di hadapanku, katanya. Nah, terus jangan berzina. Manusia ini tidak ada satupun lepas daripada perzinahan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri berzina ketika mengauli babunya. Jelas di sana. Ternyata ada Tuhan yang lain, Tuhannya Muhammad, setuju akan daripada perzinahan itu. Tuhan yang bagaimana ini? Tunggu dulu, Bunda. Itu melarang daripada suatu perzinahan. Tetapi Tuhannya Muhammad justru setuju dengan akan daripada suatu perzinahan yang dilakukan Muhammad. Yang kedua, jangan merampas, katanya. Muhammad merampas harta orang. Nah, apakah ini seorang nabi yang bisa dicontoh? Nah, ternyata Muhammad merampas harta orang. Yang ketiga, jangan mengingini milik istri sesamamu. Ternyata Muhammad udah menggauli istri sesamanya. Babunya pun diembat. Bagaimana ini seperti ini Nabi? Nah, baru terus Muhammad udah membunuh. Nah, apakah orang pembunuh masuk dalam kerajaan sorga? Tidak bisa. Justru kamu setuju dengan ini. Nah, ternyata kamu mempertanyakan hukum Taurat. Kamu katakan bahwa hukum Taurat itu benar. Kamu katakan, kamu mengklaim bahwa hukum Taurat itu hukummu. Tetapi ketika Muhammad semua melanggar hukum Taurat itu, apakah itu dia layak di hadapan Allah? Dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Allah tidak berpihak kepadanya. Ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, maka manusia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa mendengar suara Allah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi kalau memang ada Tuhan yang memberi suatu penebusan, maka Allah itu bisa datang kepada manusia itu, yaitu dalam rupa hamba, dalam rupa manusia. Itulah Allah yang benar. Tetapi kalau ada Tuhan yang tidak bisa datang kepada dunia dalam rupa manusia, itu Allahnya dipertanyakan. Silakan. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Mas Asidik untuk menjawab 3 menit, lalu Bunda Rahma 3 menit, dan Mas Nasution 3 menit. Monggo Mas Asidik dulu. Bunda Rahma dulu, aduh saya udah panas nih. Monggo Bunda Rahma. Oke. Kamu tadi apa yang kau sampaikan itu tidak ada data ya. Tapi kalau saya yang kau sampaikan ini data. Coba dengar baik-baik ya. Di Talmud Yahudi, Yesus direbus ditinja panas di neraka. Satu. Diam. Yesus direbus ditinja panas di neraka. Kemudian Yesus anak zina, itu di Talmud Yahudi. Karena kau pakai perjanjian lama, kau harus terima Talmud ya. Yesus itu anak zina. Diam kamu ya. Dituduh Maria mamanya Tuhanmu itu berzina dengan tentara Romawi ya. Yesus itu anak haram, Tuhanmu anak haram. Apalagi ya, jadi Tuhanmu itu apa sih? Tuhanmu itu ya anak haram, direbus ditinja panas di neraka. Sadis bener Tuhanmu ya. Kemudian Yesus itu matinya tidak disalib tapi dirajam itu di Talmud Yahudi. Saya tahu bahwa sebentar lagi saya ke band, tapi nggak apa-apa ya. Kau kurang ngajar, kau manusia sampah kau. Nggak ada data kau sampai ngomong-ngomong seperti itu. Kalau saya pertanggungjawabkan dataku ya. Yesus dirajam tidak disalib ya. Kau sampah masyarakat. Dasar kau penghujat, ngomong yang seenaknya, nggak ada data. Yang saya sampaikan ini ada data. Yesus direbus ditinja panas di neraka kau itu. Jilat itu pantatnya orang Yahudi. Apalagi? Silakan Bang Sidik. Mas Petra diam dulu, gantian. Kan ngomongnya gantian. Sidik silakan. Saya terima. Gantian. Hampir nggak terima apa? Kamu di mana? Kamu nggak terima? Open cam aja. Kamu di mana? Lokasimu di mana? Setan kau.
Dari tadi kamu bawa, kamu tadi bahas-bahas data, nggak ada data ya, nggak ada data ya, nggak ada data yang kau tunjukkan. Semua itu cuma asumsi aja. Kalau Anda berdiskusi dengan baik, ya, Anda harus tunjukkan data gitu loh, Al-Quran dan hadisnya di mana gitu loh. Nah, sementara ya, kau mengatakan Tuhanmu itu adalah Yesus. Sebenarnya di dalam Biblemu itu Tuhanmu bukan cuma Yesus, banyak kali Tuhanmu. Makanya sampai sekarang, sampai kiamat, kalian Kristen tidak bisa. Nah, di dalam Bible sendiri mengatakan bahwasannya Tuhan kalian itu iblis, seperti tadi Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 12 nomor 3, Wahyu 12 nomor 9. Itu Tuhanmu itu iblis, bermata 7, bertanduk 7. Makanya kalian jadi penghujat. Kan gitu ya. Nah, di dalam Yesaya 26 nomor 4 Tuhan gunung batu. Itu yang mana Tuhanmu? Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api. Yohanes 4:24 Tuhanmu itu roh. Terus tambah juga Bapa, tambah juga Yesus. Yang mana Tuhanmu? Makanya ajaran pagan jangan kau jual di sini. Terus kamu memaparkan tentang ketuhanan. Tidak ada Musa menyembah Tuhannya manusia. Ada jelas? Tidak ada. Nabi-nabi sampai ke Nabi Muhammad, Nabi yang paling terakhir, menyembah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Nah, itu ajaran Musa. Nah, kamu mengatakan Musa menyembah Tuhan manusia, mana datamu? Sudah aku katakan tadi, Musa tak kenal dengan Kristen, Yesus pun tak kenal dengan Kristen, Daud tak kenal dengan Kristen. Nggak ada yang kenal dengan Kristen, nabi-nabi itu termasuk Yesus. Ngerti nggak? Nggak ada Yesus pernah menyebutkan Kristen. Coba kamu cari, di mana Yesus pernah menyebut Kristen? Kata Kristen, nggak pernah, nggak ada. Hah? Sadar kau botak, penghujat kau. Nanti ku bawakan Bible 1928, kau ngeri ya. Apa yang dilakukan Yesus itu ya? Nah, mau kamu ku bawa Bible 1928? Kamu dari tadi nggak bawa data ya? Oke. Monggo Mas Nasution. Terima kasih saudaraku semua. Iyalah kalau Petra, kalau saya ya begitu ramah dengan Petra. Karena ajaran daripada si Petra tadi menyatakan dia itu Torah Musa, Tuhan Musa. Oke, enggak apa-apa. Tuhan Musa itu sama dengan Tuhan Islam. Kalau Hasem yang dipanggil Yahudi menuju kepada sebuah nama yaitu 72 di dalam Yahudi, 99 di dalam Islam. Jadi kalau Tuhan Bapa itu enggak ada namanya. Jadi makanya seruannya berbunyi di dalam Torah itu, hai Israel, Petra orang Indonesia, jangan kau merasa Petra terpanggil dengan seruan hai Israel, tertipu kau. Jadi sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, kau harus mengakui bahwasanya seruan dalam Bible itu hai Israel. Nah demikian. Jadi kalau tentang itu kau menyatakan Tuhanmu nyata, waduh. Begini Petra, di dalam salah satu kata-kata mutiara di kitabmu berkata begini, Tuhan tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan itu yang terlihat, itu iblis yang menyamar. Makanya di dalam hal ini tidak bisa kalian pungkiri, tidak ada sesuatu amalan Kristen pun yang tidak didampingi oleh iblis. Sehingga memang benar kalian ini Petra, ajaran Kristen menyembah Tuhan dalam roh. Roh itu terbagi dua, satu Roh Kudus, satu Roh Kegelapan. Roh Kegelapan itu mana? Iblis. Jadi Roh Kudus itu siapa? Yesus katanya. Jadi demikian Petra. Jadi dua kekuatan sebenarnya di dalam ajaran Kristen saya ajarkan kepada Anda bahwasanya kalau kalian menyembah Tuhan dalam roh, yakinlah kalian menyembah roh iblis dan Roh Kudus. Karena ajarannya berbandengan. Tidak ada terjadi ajaran-ajaran di dalam Kristen tanpa sangkut paut dengan iblis. Makanya Petra, yang perlu kalian sadari itu sebenarnya begini. Kalian dengan bangga menyatakan Yesus Alfa Omega. Alfa Omega apa? Kalau mau tahu Alfa Omega, ketika aja di Google Dewa Janus, yaitu dewa yang bermuka dua, satu mukanya di belakang, satu di depan. Jadi kalau nengok belakang nggak perlu kaca spion, itulah Dewa Janus Alfa Omega itu. Sedangkan Yesus itu bukan Alfa Omega, dia Petra. Jadi kami ajari Anda, Yesus nggak level Alfa Omega karena mukanya satu. Kalau nengok ke belakang dia harus menoleh atau dia nggak pakai kaca spion supaya nggak noleh. Jadi kami ini nggak menghujat Petra, hanya sekedar memberikan bimbingan kepada Anda dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku jawab. Itu. Aku jawab ya.
Oke, Mas Petra. Tapi nanti ketika umat Islam jawab, jangan dipotong-potong, Mas Petra ya. Tunggu dulu. Mas Petra, ini kan kita sudah janjian gantian ya, 3 menit. Ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi jangan dipotong kalau umat Islam ngobrol. Mas Petra kalau ngobrol, nggak kita potong gitu loh. Mari. Ya. Assalamualaikum. Kamu selalu membanggakan tentang Allah. Ya. Allahmu itu. Selidik punya selidik. Ketika di dalam penciptaan. Ya. Apakah Allahmu itu pernah menciptakan istrinya Adam? Tak ada mampu. Tetapi mengklaim bahwa Hawa namanya. Itu pun tertulis di dalam hadis. Dari mana hadis tahu? Sementara di Al-Quran sendiri tidak ada disebut Allahmu itu menciptakan istrinya Adam, yaitu si Hawa. Tidak ada namanya di sana. Bagaimana kamu membanggakan Allah itu? Ketika Allahmu kamu katakan bahwa dia berkuasa, ternyata ketika menciptakan Adam, dia bantuan malaikat mengambil tanah katanya. Ini kan Allah yang gabrul, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya? Allah yang benar itu Allah yang berkuasa, bro. Ketika di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga manusia, tidak ada satupun, tidak ada oknum yang lain walaupun malaikat itu melalui bantuannya. Tetapi Allahmu, Allah yang memberi minta bantuan daripada malaikat Jibril katanya. Oke lah, kamu mengklaim bahwa Jibril itu mengambil tanah. Dengan cara apa Jibril itu mengambil tanah? Dengan cara apa? Di sini jelas Allahmu itu udah berbeda dengan Tuhan kami. Oke, kamu katakan dia apa itu? Kamu bangga dengan bahwa Allahmu menciptakan dunia ini. Berapa masa Allahmu menciptakan dunia ini? Dua masa? 6 masa? Atau seketika? Atau 8 masa? Ini kan beda. 1 masa berapa hari? Kalau di Alkitab jelas 6 hari lamanya. Namun di Al-Quranmu katanya 8 masa. 6 masa. 2 masa. 1 masa itu berapa hari, berapa minggu? Kemarin Juma saya debat sama dia, katanya 6.000 tahun Allah menciptakan dunia ini. Karena si Juma mengambil 1 hari 1.000 tahun. Ini kan Allah yang ngabrul. Gimana ini coba? Coba yang di bawah. Kamu harus jeli mempelajari agama Islam ini. Kamu jangan langsung percaya kepada Allah yang tidak memberi keselamatan. Itu baru yang kedua. Allah itu Allah yang tunduk kepada perjanjian hukum Taurat. Ketika Muhammad mau kawin, Allah mesti setuju. Ini bagaimana ini? Kok setuju dengan perzinahan? Sementara Tuhan kami itu Tuhan yang melarang daripada perzinahan. Kalaulah Raja Daud, Abraham mempunyai banyak istri, itu termasuk berzina dia. Itu dilarang Tuhan. Tetapi mereka yang melanggar sendiri. Justru Nabi itu yang melanggar. Tetapi kalau ada Nabi yang kawin-kawin kerjanya, justru Allahmu itu setuju. Seperti apa Tuhan seperti ini? Ini yang jelas yang perlu dikritisi. Katanya bersemayam di langit ke-7. Langit ke-7 itu di mana? Siapa yang pernah ke langit ke-7 itu? Muhammad. Ketika Muhammad ke langit ke-7, kenapa dia kembali ke dunia ini? Ketika mati dia, ternyata Muhammad tidak bisa ke surga. Oke, sudah Mas Petra. Sudah 3 menit. Ini saya mau nanya sebentar Mas Petra. Ketika kan Mas Petra tadi bilang kan ya, Daud, Salomo itu istrinya banyak, itu dianggap berzina. Ketika istrinya lebih dari 1 dianggap berzina. Saya mau nanya Mas Petra, ada nggak teguran dari Tuhan bahwa orang yang punya istri lebih dari 1 seperti Abraham ya, seperti Yakub dan lain sebagainya, itu ada nggak teguran dari Tuhan? Jangan berpoligami gitu, ada nggak? Di dalam Taurat dikatakan, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu salah satu. Pertanyaan saya begini Mas Petra. Pertanyaan saya itu, karena teguran dari Tuhan untuk melarang poligami ada nggak ketika Daud, Salomo, Yakub, Abraham? Teguran kepada semua manusia.
Adapun ayat itu semua berlaku kepada manusia itu, baik nabi, baik kepada. Oke, Ustadz, kita tanggapi dulu, Ustadz. Baik para raja. Maaf. Oke. Kita tanggapi Tunggu dulu, Bunda. Oke. Bunda, saya mau klarifikasi dulu sama Mas Petra. Siap. Tertulis apa enggak di dalam perjanjian lama ketika orang-orang yang berpoligami itu melakukan poligami, lalu ada teguran dari Tuhan, ceraikan istri kedua karena tidak boleh poligami. Ada enggak seperti itu, Mas Petra? Karena dikatakan di sana, tidak baik manusia itu hanya seorang diri saja. Aku akan memberikan suatu penolong baginya. Makanya dikatakan di sana, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yang telah diperhatikan oleh Allah tidak boleh pertanyaan saya. Tunggu, adapun ayat itu adalah suatu peringatan kepada semua manusia. Menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Abraham berzina? Termasuk berzina. Dia melanggar hukum Taurat. Raja Salomo, banyak istrinya. Raja Daud. Berarti Mas Petra kan begini, konsepnya kan begini Mas Petra. Tunggu dulu. Iya. Tetapi Tuhan tidak pernah mendukung satu perzinahan itu. Akibat daripada perzinahan itu, maka Raja Salomo dan Raja Daud hancur sudah kewibawaannya. Itu maksudnya. Contohnya ketika Bapak Abraham mengambil Hagar itu yang perempuannya itu, apa yang terjadi? Dia melanggar hukum Allah. Makanya tunggu dulu Mas Petra ya, perhatikan saya ya. Karena begini Mas Petra, kalau Tuhan itu melarang poligami di dalam perjanjian lama Mas Petra, dan ternyata tidak ada ayat yang menyuruh Tuhan untuk menceraikan, ya tidak ada ayat yang berbunyi dari Tuhan, ceraikan istri kamu karena tidak boleh poligami, kan nggak ada kan ayat seperti itu. Soalnya begini Mas Petra harus berterima kasih kepada konsep poligami. Andai kan tidak ada konsep poligami Mas Petra tidak akan punya Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu keturunan dari istri ketiga Nabi Daud. Nabi Daud itu kan istri ketiganya kan namanya Betsheba. Andaikan Daud tidak poligami, maka Yesus gak akan lahir ke dunia Mas Petra. Sampean mau nyembah siapa? Tapi jangan salah, Tuhan konsisten dengan hukumnya, tidak pernah Tuhan setuju dengan perzinahan itu sendiri. Ya, berarti Yesus keturunan dari orang yang berzina ya, Yesus ya, kan keturunan Daud, Yesus. Makanya manusia ini izin menanggapi sebentar, Ustaz. Tunggu dulu Mas Nasution, saya mau klarifikasi dulu. Berarti Yesus keturunan orang yang berzina ya, kan Yesus lahir dari istri ketiga Daud. Tahu enggak? Manusia ini telah jatuh ke dalam dosa, Semua manusia ini jatuh di dalam perzinahan, Adapun Daud masuk dalam perzinahan dia karena dia mempunyai banyak istri. Karena sebelum dunia ini ada, itu suatu peraturan itu sudah ada. Maka ketika manusia itu Adam dan Hawa, ketika Adam tertidur, maka Tuhan sendiri mengambil surat untuknya. Tunggu dulu Mas Petra, jangan panjang-panjang. Sampai setuju nggak kalau Yesus ini keturunan orang yang berzina? Setuju nggak? Mas Petra setuju nggak kalau Yesus ini ternyata keturunan orang yang pernah berzina? Semua manusia ini keturunan berzina. Termasuk Yesus ya? Oke, terima kasih Bang Naja. Satu. Saya dulu Bang Nasution, saya dulu sabar. Teman-teman sabar dulu ya, saya masih mau ngobrol ini ya. Mas Petra setuju kan Yesus ini keturunan orang yang berzina? Setuju nggak? Yesus itu datang dari surga bro. Datang dari surga. Di perjanjian baru kan dijelaskan Yesus ini anak Daud. Benar, tetapi kan manusia ini kan telah jatuh dalam dosa. Jangankan anak Daud. Jangankan. Yesus kan manusia. Iya, Daud itu masuk dalam perzinahan. Semua manusia ini masuk dalam perzinahan. Makanya Tuhan sendiri menyelamatkan manusia. Daud juga terjadi perzinahan. Daud juga melakukan perzinahan. Sedangkan Yesus keturunan dari Daud, dari istri ketiga yang bernama Betsheba. Berarti Yesus keturunan orang yang berzina. Begitu toh? Dengarkan. Yesus itu datang dari surga. Udah? Ya. Terus kenapa kok ditulis Yesus itu keturunan Daud? Perawan Maria.
sudah saya katakan manusia ini jatuh dalam dosa, bro. Dah. Tahu nggak kamu ketika Adam dan Hawa? Tidak, saya cuma ingin Mas Petra jawab aja. Mas Petra, saya pengen jawaban dari Mas Petra. Yesus kan keturunan Daud, berarti Yesus keturunan orang yang berzina. Setuju apa tidak? Semua manusia ini jatuh dalam perzinahan, kan sudah saya katakan. Baik keturunan itu Daud, Salomo, semua jatuh dalam dosa. Iya, saya sudah dengarkan itu berkali-kali dari lisannya Mas Petra gitu loh. Dari tadi kan itu aja yang diulangi. Yang saya tekankan itu berarti Mas Petra setuju dong. Tunggu dulu. Andaikan Daud itu tidak berpoligami, berarti Mas Petra gak punya Tuhan dong. Begini bro, kalau pertanyaan kamu itu, memang kedatangan Yesus ini ke dunia untuk menyelamatkan manusia ini, semua jatuh dalam dosa. Kita Roma mengatakan karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa, maka semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun terkecuali Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Hanya itu yang kudus untuk Iya, jangan panjang-panjang, jangan khotbah lah. Saya kan cuma pengen persetujuan dari Mas Petra saja kan, bahwa Yesus tertulis di dalam kitab suci Mas Petra itu anak keturunan Daud, ya. Jadi Yesus itu anak keturunan Daud, sedangkan Daud melakukan perzinahan, kata Mas Petra. Sudah saya jawab, namun Allah. Iya, berarti Mas Petra setuju ya? Yesus itu keturunan orang yang berzina? Setuju. Oh, siap. Oke. Jatuh dalam dosa, berzina semua. Kamu paham? Ya, berarti andaikan Daud beristri 3, andaikan Daud berzina, maka Mas Petra gak punya Tuhan. Kan itu lahir dari poligaminya Daud. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus manusia itu dari dosa. Semua manusia ini tidak terkecuali, baik Daud, termasuk Muhammad kalau dia percaya. Tetapi ketika Muhammad tidak percaya kepada Allah Bapa Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, masuk ke neraka dia. Siapa menjamin di Al-Quran masuk surga si Muhammad? Siapa? Tidak apa-apa, terserah Mas Petra saja mau Nabi Muhammad itu dimanapun ya. Itu karena Tuhanmu itu tidak memberi keselamatan. Tidak ada keselamatan baginya. Iya, tidak apa-apa. Itu mah keimanan Mas Petra, terserah. Yang penting, andaikan Daud itu tidak berzina, maka Mas Petra tidak punya Tuhan. Kan begitu kon poinnya. Bro, sudah saya setuju tentang hal itu. Semua manusia ini jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa sudah masuk dalam perangkap dosa. Sekarang yang kutanya, ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, apakah Allah itu mampu menciptakan istrinya? Dengan cara apa? Coba. Tapi herannya saya begini, Mas Petra. Udah bilang Mas Petra ini. Fokus. Iya, tunggu dulu ya, Pak. Gini, Mas Petra. Apakah istri Adam itu Allah yang menciptakan? Jawab. Mana dalilnya? Mas Petra gini, kalau cuma dalil Allah itu menciptakan, itu banyak sekali Mas Petra. Contoh di dalam Al-Quran itu ada ayat Badi'us samawati wal ard, Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Dan ayat seperti itu banyak Mas Petra. Maksudnya begini, ketika Tuhannya Mas Petra itu, ya tunggu dulu Mas Petra. Aduh, Mas Petra ini kok tantrum sih? Gini loh, ketika Tuhan Mas Petra melarang poligami, tapi kenapa di Ulangan 21 nomor 16 sampai 17 justru di sana Tuhan mengatur hak poligami itu, Mas Petra. Jadi gini, ada istilahnya waris, Mas Petra ya. Ada istilahnya waris. Tunggu dulu, belum saya bacakan. Santailah, jangan tantrum lah. Gantian. Gantian lah. Biasanya kan kalau dilarang poligami ya, kalau poligami itu dilarang, seharusnya kan disuruh cerai. Ternyata sama Tuhan tidak disuruh cerai loh ketika poligami, malah harta warisnya diatur.
harus adil antara istri pertama dan istri kedua. Kalau memang dilarang dan itu adalah hukum hukum yang berzina, seharusnya disuruh cerai, bukan malah dibagi harta warisnya gitu loh. Kenapa Musa mengizinkan itu? Karena ketegaran hati manusia itu yang membuat Musa mengizinkan perceraian itu. Karena ketegaran hati manusia itu. Berarti lebih hebat hukum Musa daripada hukum Tuhan gitu. Karena ketegaran hati manusia itu, makanya Musa mengizinkan itu. Berarti Musa ini yang harus diikuti, Musa apa Tuhan? Katanya Tuhan menghukumi berzina kalau poligami. Biarkan saya. Karena ketegaran hati manusia itu, contohnya nih kamu. Contohnya kamu mau kawin-kawin, tetapi Tuhan sendiri sudah melarang. Atau Musa sendiri sudah melarang. Tapi karena kamu nyengel, kamu dibiarkan. Gitu loh. Itulah maksud daripada ayat itu. Oh, berarti kalau kita ngeyel baru dibiarkan gitu ya. Padahal hukum Tuhan itu harus teguh, harus kokoh kan hukum Tuhan kan. Mosok dikalahkan oleh hukumnya manusia loh. Kok kabur? Minggat. Udah terpojok. Aduh, jadi kabur. Begini aja lah. Setelah menghujat kabur. Iya, biasa metode Kristen. Jadi kalau narasi yang dibawa si Petra tadi terbungkus rapinya begini. Seorang penjina sampai 10 keturunannya tidak berhak atas kerajaan sorga, itu terangkum dalam PL. Di dalam perjanjian baru, dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus mereka masih tergolong keturunan jina. Jadi Tuhan Yesus nggak berhak atas kerajaan sorga menurut perjanjian lama. Itu Petra. Udah lanjut saudaraku semua. Ya, lanjut Bunda. Kabur dia gimana Ustaz? Nanti kita dibilang, padahal banyak aku mau kasih tahu ya, di dalam Bible itu bagaimana keturunan Yesus itu keturunan dari berzina. Yehuda itu ya, nenek moyangnya Yesus itu berzina dengan menantunya. Itu sama paparkan. Bagaimana Yesus tidak bisa apa-apa ketika dia lapar, dia mengutuk pohon ara. Bagaimana yang dia tuhankan itu adalah Yudas yang sudah berkhianat, orang yang pasti dipakai tebusan bagi orang benar. Dan di Ulangan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang tidak bersalah. Aku mau ke situ. Dan dia tuhankan itu Yudas. Tapi berarti kan dia membenarkan bahwa Yesus ini keturunan orang yang berzina, berarti karena dia sudah mengklaim Daud itu pezina gitu loh. Karena dia menganggap mereka semua jatuh ke dalam dosa katanya. Termasuk Yesus berarti. Satu akunku tumbang, memang kalau kita baca itu pasti. Kalau baca Bible secara lengkap itu akan tumbang akun kita memang, makanya harus hati-hati Bunda. Sakit, dia bilang Rasulullah berzina. Kita minta data nggak ada kan? Parah Petra ini. Masya Allah, hatinya Ustadz betul-betul sabar. Iya, saya kan gitu aja. Kalau andaikan Daud itu tidak poligami kan siapa yang mau dia sembah gitu loh. Dia gitu ngelarang poligami. Yakub itu kan 4 istrinya, Bilha, Rebeka, itu bersaudara. Pembantunya 2, jadi 4 istrinya Yakub ini atau Israel. Ini akan menghasilkan 12 suku Israel. Salah satu anaknya itu Yehuda. Yehuda ini berzina dengan menantunya, Tamar. Inilah bakal cikal menurunnya kepada Yesus. Inilah ya yang bakal turun kepada Yesus, melahirkan Yesus nih, yang silsilahnya ke Yesus dari Yehuda.